Panas, Demokrat nggak terima. Kamarudin Simanjuntak sebut ada Jenderal Bintang 3 suruhan SBY untuk tidak membongkar kasus korupsi. Cikias makin panik, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ketika Kamarudin kemudian mengklarifikasi bahwa yang bersujud itu bukan SBY, tapi orang suruhan SBY gitu ya, yang mengatasnamakan presiden katanya waktu itu, yaitu adalah seorang jenderal bintang 3 TNI dan dia menjabat sebagai wakil Kasat TNI tahun 2011. Nah, kalau ini memang benar ya, berarti bisa jadi apa yang disampaikan oleh Kamarudin ini memang benar. Ya siapa tahu kan, tinggal dibuktikan saja nanti. Ya sekarang semua orang juga tahu lah, di kasus korupsi Hambalang banyak sekali kader-kader elit Partai Demokrat yang masuk dalam penjara. Tapi hanya ada Ibas dan SBY yang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Ya kalau sekarang Demokrat menepis pernyataan Kamarudin, ya itu silakan saja, sah-sah saja. Tapi kan semua itu harus bisa dibuktikan dengan data, bukan hanya sekedar asumsi dan opini. Waktu saya bongkar Wisma Atlet Hambalang sama IKTP kan aku yang menjalanin itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Kan aku yang dulu bongkar itu kan sampai presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu saya. Kegagalan Pak SBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam Partai Demokrat itu saja sudah kelihatan. Partai Demokrat yang begitu kecil saja tidak bisa dia kendalikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini? Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana. Karena Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, enggan meminta maaf ke Partai Demokrat terkait pernyataannya yang menyebut pernah disembah oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kamarudin mengatakan dirinya sama sekali tidak berhak meminta maaf, lantaran dirinya tidak meminta untuk disembah. Justru Jenderal Bintang 3 utusan dari SBY itulah yang disebut sengaja mendatanginya. Loh, yang datang menyembah saya mereka, kok saya yang meminta maaf? Gimana sih? Kata Kamarudin kepada populis.id pada Selasa 30 Agustus 2022. Kamarudin juga mengatakan bahwa dirinya belum menerima surat somasi dari DPP Partai Demokrat terkait pernyataannya itu. Lebih lanjut, ia menilai bahwa apa yang disebutkan itu adalah fakta, sehingga tuduhan dari Demokrat itu tidak tepat. Sebelumnya, DPP Partai Demokrat resmi melayangkan somasi kepada Kamarudin Simanjuntak dan mendesaknya agar yang bersangkutan meminta maaf. Surat somasi tertanggal 29 Agustus itu telah ditandatangani tim advokasi DPP Demokrat, diantaranya Mehbob, Muhajir, Cepi Handriani, Yandri Sudarso, dan Dermauli Silalahi. Somasi itu dilayangkan atas pernyataan Kamarudin yang ditemukan dalam video di Twitter John Sitorus pada tanggal 26 Agustus 2022. Dalam potongan video itu, Kamarudin sempat menyinggung kasus Wisma Atlet Hambalang dan mengatakan bahwa SBY menyembah dan bersujud kepadanya. Bahwa statement rekan tersomir yang ada dalam video tersebut yang dimuat dalam berita media adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan berita atau pemberitaan bohong, jelasnya. Wah, hebat benar Kamarudin, bisa menggoyang dinasti Cikeas jadi kelimpungan setelah sebut SBY menyembahnya. Nyatanya, senjata pamungkas pengacara Kamarudin yang doyan akrobat itu telak bikin klan Cikeas makin resah. Awalnya jubir Partai Demokrat yang goyang, kini malah kader partainya ikutan mensomasi Kamarudin. Yah, jadinya kan makin terkuak ketakutan SBY. Harusnya kalau pernyataan si Udin ini nggak benar, kan nggak perlulah ditanggepin, dianggap aja angin berlalu. Ini kok malah pakai somasi segala, kan makin prihatin ya. Ya beginilah lucunya dinasti Cikeas, apa-apa serba prihatin. Padahal nama SBY hanya disebut menyembah Kamarudin. Itu pun yang menyembah adalah Wakasat Bintang 3, utusan SBY, bukannya Pak Mantan yang menyembahnya. Lah, kenapa Pepo sudah kebakaran jenggot dan menyuruh anak buahnya berjilid-jilid mensomasi Kamarudin? Kalau nggak takut, apa namanya coba?
Saya rasa apa yang dilakukan Abdi SBY merupakan tindakan yang justru membuktikan kalau SBY memang terlibat dalam pusaran korupsi. Entah kasus Wisma Atlet Hambalang ataupun mega korupsi IKTP itu sendiri. Seperti kata pepatah, apel busuk akan tetap busuk walau dibungkus kertas emas sekalipun. Dan sebusuk apapun keterlibatan SBY dalam melenggangkan korupsi dinastinya, suatu saat akan tercium bau busuknya. Dan dari pernyataan kadernya lah kita paham kalau Demokrat adalah partai yang berisikan tumpukan orang-orang bermasalah yang menggunakan kekuasaan untuk memuluskan hasrat demi menguntungkan diri atau kelompok sendiri, alias termasuk abuse of power, seperti yang sudah mereka tuduhkan kepada Jokowi. Kasihan juga orang tua satu ini, sudah dipermalukan para pembantunya masih saja berkilah. Dan mulai dari dulu, mereka melaporkan yang baik-baik, tetapi pada kenyataannya ada yang mangkrak, asal bangun dan korupsi, tapi masih dipercayai. Kalau SBY masih saja percaya pada pembantu-pembantunya, yang ternyata hanya asal bapak senang atau ABS saja, berarti ada sesuatu di sana. Bisa jadi ini prasangka, SBY memang ikut menikmati duit negara yang dicuri para pembantunya. Bagaimana menurut Anda? Kemendagri Skakmat Anies, soal pengajuan Cagup Pergub era Ahok, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Drama janji tidak menggusur yang pernah dilontarkan Anies Baswedan sejak menjadi calon gubernur ternyata masih belum diselesaikan hingga 2 bulan sebelum dirinya lengser. Dalam beberapa pemberitaan, Anies ternyata dianggap tetap melakukan penggusuran meski tidak dalam sorotan media secara luas. Hingga akhirnya Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP mendemo Anies Baswedan dan mendesak dia agar mencabut pergub penggusuran yang diterbitkan di era Ahok. Anies kemudian memberikan harapan dengan mengatakan pihaknya sudah mengajukan pergub untuk mencabut aturan sebelumnya kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Anies memastikan pihaknya akan mencabut aturan yang dibuat Ahok tersebut. Tapi drama kembali terjadi, di mana ternyata Kemendagri mengakui belum menerima adanya pengajuan tersebut. Jadi, siapa yang ngibul? Siapa yang sedang tarik ulur menunggu sisa waktu habis? Tampaknya, kalau dibikin survei, mungkin banyak yang lebih percaya Anies sedang bikin alasan. Lucunya lagi, Anies mengaku baru tahu pernyataan dari Kemendagri itu. Dia mengaku akan memeriksanya lebih lanjut kepada jajarannya yang mengurus soal pengajuan pergub. Coba nanti saya cek, tapi yang jelas bahwa itu akan dicabut, kata Anies. Dia dengan santai mengatakan seharusnya pengajuan pergub untuk mencabut pergub Ahok sudah dikirimkan. Harusnya sudah. Makanya kemarin saya bilang kan harusnya sudah. Nanti coba saya cek ya, katanya. Harusnya? Enak bener kalau ngomong seperti itu. Harusnya sih sudah diajukan. Artinya perkataan itu tidak mengandung sebuah kepastian. Lagian pula ini tidak jelas apakah Anies benar-benar sudah mengajukan atau belum mengajukan, tapi pura-pura kaget saat Kemendagri bilang belum menerima pengajuan dirinya. Ada bau-bau ngeles yang sangat tidak enak dicium. KMRP menilai Anies bisa saja kembali mencari alasan untuk tidak mencabut pergub yang mengizinkan penggusuran paksa. Kali ini, dalih yang dipakai diperkirakan adalah ditolak oleh Kemendagri. Pengacara publik LBH Jakarta sekaligus perwakilan KRMP, Jihan Fauzi Hamdi menyebutkan, sebenarnya proses di Kemendagri hanya sekedar formalitas saja. Sebenarnya Anieslah yang memiliki wewenang mencabut aturan tersebut. Dilihat dari tahapan untuk proses peraturan gubernur, memang gubernur yang melakukan penetapan, menandatangani naskah. Di level Mendagri itu hanya proses fasilitasi saja, tetapi pada akhirnya akan balik ke gubernur. Itu produk gubernur juga, kata Jihan. Menurut dia, Kemendagri juga tidak berhak menolak pencabutan pergub ini. Dalam prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah dibebaskan dalam mengatur dan mengurus urusan di daerahnya dengan mengacu pada putusan MK nomor 137 tahun 2015 dan nomor 56 tahun 2016 yang menguatkan bahwa kewenangan pemerintah pusat yang selalu besar dalam intervensi peraturan daerah itu telah melanggar prinsip otonomi daerah. Kami tidak tahu, ke depan bisa jadi alasannya ditolak Kemendagri. Padahal jelas ini di level gubernur kok. Dari peraturannya, ini jelas tahapan-tahapannya bagaimana. Dan Kemendagri hanya sampai di proses fasilitasi itu saja, katanya. Entahlah, Anies ini memang banyak ngomong atau pintar bikin drama yang mempersulit banyak orang.
Kalau dilihat ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, bawahannya tidak becus. Kedua, ada kesan ingin membuat narasi bahwa Anies sudah berusaha, tapi ternyata terhalang oleh Kemendagri. Entah kenapa ada kesan ingin lempar tanggung jawab kepada pemerintah sehingga Anies tidak disalahkan. Orang bandel begini mau diangkat sebagai presiden, kacaulah satu dunia persilatan. Selama Anies menjabat, pergub tersebut tidak pernah dicabut meski berjanji tidak akan menggusur. Kalau Anies mau menggusur atau terpaksa menggusur, dia bisa bikin alasan dengan menyalahkan pergub lama era Ahok. Padahal kalau niatnya benar, pada tahun 2017 menjabat, paling lambat 2018, pergub tersebut sudah bisa dicabut. Memang Anies ini banyak intrik dan niat terselubung. Pada akhirnya, rakyatlah yang dipermainkan oleh janji manis Anies. Bahkan bisa disebut ditipu habis-habisan demi menjadi gubernur. Sekarang tidak jelas bagaimana nasib pergub tersebut. Anies bilang sudah ajukan ke Kemendagri, sedangkan Kemendagri bantah. Entah siapa yang benar nih. Tapi kalau begini terus, bisa-bisa pergub ini tidak akan pernah dicabut. Memang pergub ini tidak boleh dicabut karena berguna untuk mengambil alih aset negara yang ditempati secara ilegal. Tapi Anies sedari awal sudah bikin kontroversi demi ambisi politiknya. Saatnya sikat. Bagaimana menurut Anda?